Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu ila rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah dan taufik Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kasih sayangnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih bisa memegang Al-Quran, masih bisa duduk dengan tenang. Banyak orang yang mau membaca Quran tapi sudah dipensiunkan, sudah tidak mampu lagi menggerakkan kakinya dan lidahnya karena tugasnya di dunia ini sudah berakhir. Sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita masih bersyukur karena masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana masih banyak manusia ingin berjalan bergerak tidak mampu lagi, punya kaki punya tangan tapi tidak mampu menggerakkan kakinya. Kenapa? Karena sudah diberikan kelumpuhan, sudah lumpuh dan sudah tidak bisa lagi bergerak. Mau salat tidak bisa dia gerakkan, tidak mampu menggerakkan kakinya karena sudah mati. Ada yang mati rasa, yang mati rasa itu biar dicumi sudah tidak dirasa, itu sudah sebenarnya sudah mati. Jadi kalau ada orang yang lumpuh sudah dicumi dan sudah tidak ada, itu sebenarnya sudah mati sebelah namanya. Maka sangat bersyukur kita kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan. Maka syukuri kesehatan itu. Banyak juga orang yang mau mendengar tapi sudah tidak bisa mendengar. Punya telinga tapi tidak dapat lagi mendengar. Kenapa? Sudah tuli. Biar kamu banyak uangmu, kamu gagah dilihat cantik tapi sudah tidak normal pendengaran, mendadak sudah tidak bisa jadi guru, apalagi jadi tentara. Tidak bisa lagi jadi pemimpin kalau sudah tuli. Kenapa? Kalau dia salah, nah ditegur tidak bisa dengar. Kalau jadi imam masjid baru dia tuli, salah bacanya, subhanallah, dia bosok terus itu. Nah, dia tidak mampu mendengar di belakang. Itu kalau orang tuli. Kalau dia cuma ngangan saja, dia banyak senyum tapi dia tidak tahu apa arti yang kita ucapkan. Itulah jawaban orang tuli. Jika orang tuli itu dia banyak senyum dia, tapi dia tidak tahu apa kita bilang. Ditegur saja, orang tuli saya tanya, dari mana nih Pak? Itu kemarin saya. Apa hubungannya kemarin dan dari mana? Banyak kali bilang saya biasa absen. Kenapa? Selalu kecil saya menguji panca indera ini masih sampai ke belakang. Yang biasa kalau orang yang tinggal di belakang itu sudah bagus panca inderanya, tapi kalau ditanya dan saya tidak jawab baru. Inilah yang dimaksudkan mensyukuri, la in zakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabil lasadid. Kalau kamu bersyukur atas nikmat yang diberikan kepadamu, saya tambah nikmat itu. Apa nikmat? Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu, nikmat harta, nikmat panca indera. Kalau kita dapat mempergunakannya, maka Allah akan nambah pendengaran itu lebih tajam, penglihatan lebih cerah, hati lebih tenang, sehat lebih sehat. Tapi kapan kamu tidak dapat mempergunakan nikmat yang Allah titipkan kepadamu, sungguh siksa aku amatlah pedih. Itu kata Allah, bukan kata saya. Jadi kita masih bersyukur, masih tenang, masih bisa bernapas, masih bisa menulis, masih bisa mendengar. Itu tidak pernah Allah minta bayaran.
Tapi coba kalau Allah mengambil pendengaran, berapa juta yang harus Anda keluarkan untuk datang periksa hati telingamu. Debu saja masuk di mata kita, itu susahnya bukan main. Debu saja, apalagi kalau sakit matamu. Allah tidak pernah minta bayaran. Apa disuruhkan? Lihat itu Quran. Maka disuruh membaca. Ketika diberikan ceramah, dengar, pergunakan pendengarannya supaya hikmat pendengaran itu bisa jelas apa yang kita dengar. Tapi kapan ada yang selalu diberikan nasihat, ceramah dia tidak pernah dengar, maka dengan sedikit Allah akan tarik pendengar itu sehingga ketika ditanya terus. Kenapa? Sudah ditutup pendengarannya. Maka dikatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sudah dikunci mati hatinya oleh Allah, dikunci pendengarannya, dikunci penglihatannya, dikunci hatinya oleh Allah sehingga dia tidak bisa kembali ke jalan yang benar. Jadi biar siapa yang ceramai kalau sudah dikunci hatinya oleh Allah, dikunci penglihatannya, dikunci pendengarannya, tidak mampu lagi. Nabi sendiri kekasihnya Allah menceramai Abu Jahal, Abu Lahab, tidak bisa kembali ke jalan kebenaran. Kenapa? Allah sudah kunci hatinya, kunci pendengaran, dan ditutup penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita termasuk di dalam orang yang dikunci penglihatan, pendengaran, dan hati kita. Makanya marilah pergunakan aku sekalian ketika diberikan nasihat, pergunakan pendengaran. Ketika disuruh membaca itu Quran, supaya ini ada kenikmatan lidah kita. Ketika disuruh menulis, kan ada waktunya Anda disuruh menulis tidak mampu lagi gerakkan tangannya. Inilah manusia yang pandai bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, ada link yang dibagi di masing-masing kelasnya, khusus hari ulang tahun guru. Ada di situ guru favorit. Siapa saja yang guru favoritnya Anda tuliskan di situ, ya. Jadi minta semua kelas harus dikirim, dan itulah hari Sabtu dibuka, ya. Jadi tulis apa yang sesuai, bukan intervensi lain, tapi dalam hatimu, inilah guru favorit saya, dan inilah yang harus jadi apa itu adalah contoh dan bisa selalu membawa anak-anakku sekalian ya selamat di dunia wal demikian. Lebih kurangnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.